Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui beberapa upaya. Salah satunya adalah dengan peran serta masyarakat. Desa adalah satuan pemerintah terendah di bawah kabupaten atau kota yang diberikan otonomi dalam mengelola wilayahnya dan mendapat perlakuan istimewa berupa pemberian dana desa dari APBN sejak tahun 2015. Hal ini berbanding lurus dengan risiko terjadinya korupsi di tingkat desa. Desa ini juga dari data yang ada di kita, ada beberapa pelaku tindak pidana korupsi. Itu khususnya di desa ini melibatkan kepala desa dan juga perangkat desa. Kalau kita lihat data dari 2020 ada 161 kasus. Kemudian di 2021 ada 61 kasus. Nah, ini tentunya memprihatinkan. Ada beberapa sebab sehingga kepala desa atau perangkatnya melakukan korupsi. Yang pertama karena ada juga sebagian yang tidak paham bagaimana mengelola keuangan. Kemudian bagaimana sistem manajemen pengelolaan keuangan di desa. Kemudian ke teknis penggunaan anggaran dan sebagainya juga ada yang belum memahami. Kemudian juga partisipasi masyarakat. Ini juga adanya kurang pedulian sehingga perangkat desa, kepala desa bisa leluasa melakukan korupsi. Nah, inilah yang menjadi titik perhatian kita. Kita berharap bermula dari desa, ya, kita akan mampu mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Desa Panggung Harjo, sebuah desa yang berada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Panggung Harjo merupakan gabungan dari 3 kelurahan, yakni Kelurahan Cabean, Kelurahan Perancak, dan Kelurahan Kerapyak. Kita lakukan FGD dengan beberapa kali, kemudian kita minta masukan dari para peserta, termasuk dari kementerian, kira-kira desa-desa mana saja. Ada beberapa desa, ya, seperti banyak desa yang bagus-bagus. Ya, ada di Lampung, ada di Bali, ada di Jawa Barat, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada dan sebagainya. Kemudian dari hasil observasi, pengamatan, kemudian kita bisa melihat bahwa ada salah satu desa di Yogyakarta juga yang salah satunya menjadi masukan juga kalau kami. Kita lakukan survei, ternyata setelah kami berkoordinasi dengan Bupati Bantul, itu ternyata ada 3 desa, ya 3 desa unggulan di desa ini. Nah, kemudian kita lakukan juga pengecekan. Kemudian dari indikator desa anti korupsi tadi, yang menempati ranking tertinggi adalah Desa Panggung Harjo. Makanya tahun ini kita programnya adalah launching desa anti korupsi. Ini proyek percontohan. Nah, sehingga kita pilihlah Desa Panggung Harjo untuk menjadi pilot proyek. Kemudian tahun depan kita harapkan nanti setiap provinsi itu sudah ada minimal 1 provinsi 1. Sederet prestasi yang diraih oleh Desa Panggung Harjo menjadi bukti nyata bahwa desa dapat berkembang dengan tetap mempertahankan ciri khasnya. Indikator sebuah desa dikatakan bahwa desa tersebut dapat disebut sebagai desa anti korupsi, itu ada 5 komponen utama atau indikator utama. Yang pertama adalah bagaimana dari tata laksana pemerintahannya. Ini dari sisi peraturan yang ada. Nah, salah satu yang menonjol ya adalah di desa ini sudah ada namanya peraturan desa yang mengatur tentang gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan, termasuk juga pembentukan unit pengendali gratifikasi. Nah, ini adalah model daripada upaya untuk mengantisipasi terjadinya korupsi, khususnya terkait dengan gratifikasi, suap terhadap para pejabat di desa tersebut. Kemudian yang kedua terkait masalah penguatan pengawasan. Jadi bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh perangkat desa dan juga masyarakat. Ya, ini ada timbal balik sehingga perangkat desa tidak melakukan korupsi, masyarakatnya juga memahami tentang upaya-upaya pencegahan. Kemudian yang ketiga dari penguatan masalah pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini terkait bagaimana perangkat desa ini melakukan survei, kemudian meminta masukan dari masyarakatnya tentang apa yang kurang. Ini kan bentuk transparansi, sehingga artinya bahwa pemerintah desa tersebut tidak alergi dengan adanya kritikan atau koreksi. Nah, kemudian kami lihat sejauh mana tindak lanjut daripada layanan pengaduan tadi. Oh, ternyata ada tindak lanjutnya. Contoh misalnya hasil survei,
bahwa masih ada indikasi penyelenggara desa yang pelayanannya kurang baik dan sebagainya dengan beberapa kriteria. Kemudian ada tindak lanjutnya. Nah, ini terkait masalah pelayanan publik. Kemudian yang keempat, indikator yang keempat adalah terkait masalah partisipasi masyarakat. Ya, partisipasi masyarakat. Sejauh mana masyarakat ini berpartisipasi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, ini dari tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, kemudian kaum perempuannya, pemuda, LSM. Jadi upaya-upaya dalam rangka membangun nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi. Bagaimana mereka menanamkan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keberanian, kemudian hidup sederhana, kepedulian terhadap dirinya sendiri, lingkungan dan keluarga. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat. Kemudian yang kelima adalah kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini budaya-budaya apa yang ada di desa itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan, membangkitkan, meningkatkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini juga kita lakukan penilaian. Jadi kebetulan 5 indikator ini Desa Panggung-Harjo ada semua. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga Desa Panggung-Harjo memiliki keunggulan ya dan layak untuk disebut sebagai desa anti korupsi dan menjadi pilot project untuk tahun ini. Pembangunan desa tidak hanya sekedar memperhatikan aspek fisik, tetapi juga terkait sosial dan budaya masyarakat di sana. Inilah Desa Panggung-Harjo, yang pada tahun 2012 resmi menyandang predikat Desa Budaya. Tidak hanya itu, Desa Panggung-Harjo sempat meraih predikat Desa Terbaik di tahun 2014 dan mendapat penghargaan Adikarya Bakti Praja. Tahun ini, ia resmi menjadi desa anti korupsi. Apa yang membuatnya begitu spesial? Pemerintahan desa melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Jadi yang pertama, apresiasi ini bukan untuk pemerintah desa, tetapi adalah bagi seluruh warga masyarakat desa atau bagi desa dengan seluruh entitasnya, ada entitas politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang tentunya kemudian yang berkewajiban untuk menjaga adalah ya tidak hanya pemerintah desa, tetapi juga seluruh entitas yang ada di Desa Panggung-Harjo. Ini apresiasi untuk semua untuk Desa Panggung-Harjo, bukan hanya pemerintah desa, gitu ya. Artinya itu menjadi menandakan atau memberikan pesan kuat bahwa upaya untuk menjaga ini ya menjadi tanggung jawab bareng. Kehandalan perangkat desa yang didukung dengan sistem pengelolaan keuangan desa dalam mengadministrasi kekayaan desa menjadi kebutuhan agar sumber daya desa dapat terpelihara dengan baik. Tahun 2015 kita menerbitkan satu peraturan desa yang mengatur terkait dengan pungutan, di mana kemudian di peraturan desa itu kita membebaskan semua biaya pelayanan, khususnya yang terkait dengan administrasi publik. Jadi pengurusan surat menyurat, baik itu surat tanah, surat macam-macam itu kita bebaskan sejak tahun 2015. Tahun 2016 itu kita menerbitkan peraturan desa yang mengatur terkait dengan aset desa. Jadi pengelolaan aset desa, jadi bagaimana tata cara perencanaan sampai kemudian pertanggungjawaban dan sebagainya. Tahun 2015 kita mulai melakukan inventarisasi atas tanah desa, termasuk juga menegaskan batas-batas tanah desa, terus kemudian mendigitalisasi dokumen-dokumen tanah desa, terus kemudian termasuk juga geotagging, sehingga kemudian mereka berbasis data spasial gitu ya, menyediakan informasi geografis yang cukup bagi kita untuk kemudian memastikan keamanan dari aset-aset desa itu. Terus kemudian ada standar layanan publik, standar pelayanan minimal, termasuk juga di dalamnya mengatur terkait dengan pengaduan dan lain sebagainya. Terus kemudian tahun 2016 menetapkan sistem pengkajian berbasis kinerja dan sebagainya. Artinya yang kita bangun adalah sebuah ekosistem yang kemudian memungkinkan tata kelola pemerintahan desa itu dilakukan secara akuntabel, secara bersih, transparan, bertanggung jawab dan tentunya meminimalisasi potensi fraud, potensi curang dan sebagainya. Peran serta masyarakat desa menjadi penting dalam hal keterlibatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengawasan.
warga desa diajak secara langsung untuk terlibat dalam pembangunan desa, mulai dari perencanaan, lalu pelaksanaan, sampai monitoring. Itu warga desa punya kesempatan yang sangat terbuka, memberikan arahan, masukan kepada pemerintah desa. Dan pemerintah desa juga memang dari awal selain memberikan kesempatan juga terbuka terhadap masukan-masukan warga. Itu yang membuat membuat warga mau berpartisipasi karena mereka memang percaya dengan apa yang mereka sampaikan ke pemerintah desa, baik kritik, saran, masukan, itu akan mendapatkan respon. Dengan sumber daya yang terlatih, sistem yang dapat diandalkan, dan adanya peran serta masyarakat desa yang aktif, maka pemanfaatan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dan diminimalkan risiko penyalahgunaannya. Desa Anti Korupsi diharapkan mampu menjadi ruang keterlibatan pemerintah dan masyarakat desa dan menjadi salah satu upaya untuk menekan terjadinya praktik korupsi, sekaligus memastikan seluruh sumber daya desa termanfaatkan sesuai dengan peraturan yang ada di desa. Harapan kita sih kemudian dengan adanya dijadikan sebagai desa anti korupsi, mereka jauh lebih paham, jauh lebih sadar, jauh lebih punya kemampuan dan keteguhan diri untuk berkata tidak terhadap korupsi. Dan saya sendiri sudah mikir ini konsekuensinya bakalan asik lah ini, kira-kira gitu. Itu karena tapi ya tidak apa-apa kalau ini memang menjadi kehendak warga, kehendak seluruh entitas yang ada di desa ya tidak apa-apa. Desa Anti Korupsi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong pemerintahan desa dan segenap masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri senantiasa berkehendak dan bekerja keras untuk mewujudkan desa yang anti korupsi.